1/200 ya kali QCS kali AS ya. Ini ya. Ditambah QCP dikali AP ya. Jadi ini bagian luas yang pertama 1/200 kali QCS kali AS. Ini adalah daya dukung akibat selimut tiang, akibat selimutnya ya. Nah, yang QCP kali AP ini adalah daya dukung bagian ujung dari tiang. Ini ujungnya ya, ini ujungnya. Nah, ini kalau lihat keterangannya, QCS adalah rata-rata perlawanan konus sepanjang tiang. Jadi itu selimutnya ya, sepanjang tiang. Ya. Kemudian QCP-nya rata-rata perlawanan konus sepanjang. Lihat ya. Perhatiin ya, yang QCP ini ya. Rata-rata perlawanan konus sepanjang 4D di atas ujung tiang ya, hingga D di bawah dasar tiang. Ya, di bawah dasar tiang. Jadi D-nya ini adalah diameter atau lebar tiang. Kalau dia bulat, dia diameter. Kalau bujur sangka berarti lebarnya. Ya. Oke, ya. Ini ya. Nanti kita lihat ininya. Gimana mencari nilai QCS dan QCP dari hasil uji sondir. Nah ini kita melihat ya. Ini 1.200. Ya. 1.200. Satuannya KPA. Kilonewton per meter persegi, ya, kilonewton per meter persegi. Jadi kalau satuannya beda, ton per meter persegi, ini bukan 1/200 ya, gitu ya. Ini 1/200 karena satuannya kilonewton per meter persegi, gitu ya. Nanti kalau misalnya ton ya kamu konversi aja, dikonversi saja ya. Baik. Baik ya. Oke. Jadi ini sedangkan QCS-nya ini tetap dalam satuan apa? Kilogram per sentimeter persegi ya. Persegi ya. Oh, sorry, ini persegi. Oh sorry. Ini nanti kan kalau dari hasil sondir, QC ini, tanah ujung konus, itu biasanya satuannya kilogram per sentimeter persegi. Jadi ini kita rubah dulu menjadi satuan KPA. Ya. Nah, ini 1/200 ini kan koefisien. Ya, 1/200 ini. Ya. Jadi kalau satuannya masih kilogram per sentimeter persegi, kita rubah menjadi KPA. Ya. Jadi KPA. Baik, kita lanjutkan. Ini kita jelaskan masing-masing menentukan QCS dan QCP. Menentukan QCS dan QCP dari grafik sondir. Ya. Nah, ini kita lihat. Ini ada grafik sondir. Ini yang hitam adalah nilai tahanan ujung konus, QC. Ya. Nah, dari persamaan Simon and Menzies, kita menggunakan data tahanan ujung konus. Ya. Ya. Untuk friction ratio maupun total frictionnya ini kita tidak pakai. Ya. Tapi Simon and Menzies ini menggunakan perlawanan konus ya, perlawanan konus ya. Panjang tiang ya, kita lihat. Nah ini kita gunakan grafik yang perlawanan ujung konus ya. Nah, di situ kita lihat di sini ya, grafik ini dari permukaan tanah atau dari kedalaman nanti kita meletakkan fondasi. Itu kan tidak linier ya, tidak linier ya, sampai kedalaman tanah keras.
Tanah kerasnya ini pembacaannya sampai 200 kg per cm persegi. Jadi dengan grafik ini, ya, ini kita bisa menggunakan pondasi tiang. Di sini misalnya tiang panjang atau tiang pada umumnya, ini ditaruh sampai kedalaman tanah yang keras, minimal ya, minimal sampai sini. Lebih dalam lagi boleh, ya. Itu untuk tiang, pondasi tiangnya, ya. Nah, untuk menentukan QCS, jadi adalah nilai perlawanan konus sepanjang tiang. Jadi ini dia, dari atas, dari permukaan sampai dasar. Ya. Nah, untuk itu kita nggak bisa, kita rata-rata dulu ya, dari permukaan sampai dasar. Nah, di sini kan grafiknya nggak tidak apa namanya tidak linier ya. Nah, di mana misalnya ada perubahan yang ekstrim, ini bisa kita rata-rata per bagian. Kita linearkan per bagian, bukan dari permukaan sampai bawah ya. Misalnya di sini ada perubahan ya, perubahan yang ekstrim ya. Nah, di sini dari 0 sampai kedalaman ini kita rata-rata. Ini QC rata-rata ya. QC rata-rata. Ini kedalamannya berapa ya. Jadi ini per kedalaman ini kita bagi ini. Jadi ini kan kita nggak tahu lapisannya, tapi di sini ada perubahan yang ekstrim ya. Ini kita bagi daerah sini ya. Seperti ini ya. Ini 1, 2, mungkin sampai sini 3, sampai dasar 4 ya. Sehingga di sini kita seolah-olah tanah ini menjadi 4 lapis. 4 lapis ya. 0 sampai berapa ini ya? Ini mungkin 1, 2, 3 ya. Ya, 3 meter. Sampai 3 meter ini terjadi perubahan ya. Jadi ini kita rata-rata QC-nya. Ya. Ini QC yang lapis pertama, bagian pertama. Terus sampai sini dari 3 sampai berapa ini? 7 ya. Sampai 7 meter. Itu bagian kedua atau bisa seperti lapis kedua ya. Ini kita rata-rata QC-nya. Terus dari 7 meter sampai 15 ya. Ini kita rata-rata juga ya. Kemudian dari 15 sampai kedalaman tanah yang keras ya, ini kita rata-rata linearkan. Kita linearkan. Jadi ada empat lapis tanah ya. Seolah-olah tanahnya menjadi 4 lapis. Jadi ada dengan kedalaman yang berbeda ya. Sehingga di sini dalam menentukan QCS ya, itu yang tadi ya, rata-rata perlawanan konus sepanjang tiang. Ya. Rata-rata ya. Jadi di sini jangan kita rata-rata langsung dari atas sampai bawah sini ya. Ini kan rata-rata gimana ngeliniarkannya? Kan enggak. Kalau dilinearkan kan bisa jadi seperti ini ya. Gitu ya. Garisnya jadi vertikal gini ya. Itu tidak mewakili ya. Gitu ya. Jadi kita rata-rata perbagian di mana ada perubahan ekstrim kita rata-rata. Jadi tanahnya ada beberapa lapis ya. Seolah-olah ada berapa lapis. Jadi ini ada L1 ya. L1 3 meter. Kemudian L2-nya ini 4 meter ya. Dari 3 sampai ini ya. Terus ada L3 sampai 15 ya. 7 sampai 15 berarti 8 meter. Kemudian 15 sampai ini kita 18 ya. Ada 3 meter. Ya. Jadi panjang tiangnya totalnya kalau kita tanam di kedalaman 18 meter, totalnya 18 meter, tapi panjang tiang, panjang lapisannya atau ketebalan lapisannya kita bagi 4. 3, 4, 8, ya, kemudian 3 meter. Totalnya 18 meter. Jadi seolah-olah tanahnya berlapis.
gitu ya, berlapis. Sehingga di sini nanti ngitungnya ini QCS ini jadi persamaannya nanti jadi apa namanya? Sigma ya, jumlah. Jadi di jumlah ya. Jadi ini lapis pertama luas selimutnya berapa? AS1 ya. Ini QCS 1 rata-ratanya berapa ya. Jadi AS1 ya keliling dikali L1 lapis pertama ya. Lapis pertama. Nanti ditambahkan lagi dengan rata-rata lapis kedua, ini AS-nya juga AS2 ya. AS2 keliling dikali L2 ya. Itu untuk menghitung perlawanan atau daya dukung selimut dari fondasi tiang yang ini ya. Di sini ya, ini L1 ya. L1 jadi luasnya di sini nanti QC-nya, QCS-nya QCS1 ya, rata-rata yang pertama. AS1-nya keliling dikali L1. L1-nya kalau contoh di grafik ini misalnya kita potong di sini ya. Itu L1-nya 3 meter. Jadi luas selimutnya keliling kali 3 meter. Nanti yang lapis kedua, QCS yang kedua juga kita rata-rata ya. Kita hitung lagi AS2. Totalnya dari awal sampai dasar tiang ya. Itu atau perlawanan selimutnya itu adalah jumlah dari 1/200 per 200 kali QCS kali AS. Dijumlahkan ya. Jadi ngitungnya per lapis ya. Kita potong-potong ya. Kita lihat bentuknya grafik sondir ini ya. Hasilnya seperti apa. Kemudian untuk yang QCP ini adalah ujungnya ya, perlawanan ujung tiang ya, kata perlawanan ujung tiang ya. Ini adalah daya dukung ujung tiang. Jadi kita nyari QC atau tahanan ujung konus pada ujung tiang, tapi tidak langsung diambil di sini ya. Kalau kita lihat ini kan kalau tiangnya sampai ditaruh di sini ujungnya, itu QC-nya kan 200 ya. Langsung QC-nya 200. Tapi bukannya langsung diambil 200. Menurut Simon, kita ambil rata-rata perlawanan ujung konus sepanjang 4D di atas ujung tiang, 4D, hingga D di bawah dasar tiang. Jadi di sini ya. Kalau ini dasar tiangnya ditaruh di kedalaman 18 meter, 4D itu berapa? Kalau misalnya D-nya itu 50 cm ya. Berarti 4D itu 2 meter ya. 2 meter ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kita ambil 2 meter berarti di sini ya. Ini nilai QC-nya berapa? Sampai sampai D. D-nya 50 ya. D-nya 50 berarti 0,5 di sini ya. Jadi dari sini sampai sini ya. Jadi 4D di atas ujung tiang ya. Karena kita tahu 18 meter ya tiangnya ya. Jadi di kedalaman 16, ini QC-nya berapa? Ini terus sampai 0,5 di bawah ujung tiang, berarti 18,5 di sini ya. 18,5 di sini. Nah, ini kita rata-rata untuk mencari QCP. Dari sini sampai sini, jadi dari kedalaman 16 sampai kedalaman 18,5, QC rata-ratanya berapa? Itu adalah yang dimaksud mencari QCP ya, QCP. Rata-rata perlawanan konus sepanjang 4D di atas ujung tiang hingga D di bawah dasar tiang. Jadi tadi misalnya ya, kalau diameternya 50 cm. Ya, 4D ini 2 meter. 2 meter tuh ke atas, ujung tiangnya di 18 meter. Berarti 2D-nya, 4D-nya itu di kedalaman 16 ini ya. Sampai D. Jadi 0,5
meter di bawah ujung tiang, berarti kedalaman 18,5. Nah, ini kita rata-rata. Itu nilai ICP-nya. Ya. Nilai ICP. Yaitu itu kira-kira menentukan nilai QCS dan menentukan nilai ICP. Ya. Nah, kemudian ada cara kedua. Jadi tadi berdasarkan teori Simon, sekarang berdasarkan teori Smetman, ya, Smetman. Smetman menuliskan atau menggambarkan kalau daya dukung ujung tiang, ya, untuk bagian selimutnya, ya, itu ya, bagian selimutnya, daya dukung selimutnya untuk untuk data sondir. Ini ada alfa dikali Fs dikali As, ya, itu ya, alfa kali Fs kali As. Alfanya adalah koefisien gesek data sondir ya terhadap tiang. Ya. Sedangkan Fs, ini perhatian ya, rata-rata perlawanan gesek selimut sondir sepanjang badan tiang. Nih ya. Rata-rata perlawanan gesek selimut sondir sepanjang badan tiang. Sedangkan untuk ujungnya ini QP, ya, tahanan batas ujung tiang, ya, tahanan batas ujung tiang. Nanti kita lihat ini satu-satu, ya. Jadi ini ya untuk Fs rata-rata perlawanan gesek. Beda ya dengan mensis tadi. Kalau ini adalah rata-rata perlawanan konusnya, ujungnya ya. Sedangkan Smetman perlawanan selimut konus ya, selimut sondirnya, ya. Nah, ini kita lihat ya. Kalau Simon and Menzies tadi, jadi kita mengandalkan nilai ujung, ya, tahanan ujung tiang, QC yang hitam. Tapi kalau Smetman rata-rata perlawanan selimut dari sondir, selimut ini, ya, selimut ini ya, F, ya, F, ya, selimut ini, ya. Jadi dari grafik ini ada garis yang apa ini ya, yang tipis ini ya, yang tipis, ya. Oh ini reflection ratio ya. Kalau ada ini ada satu lagi yang namanya ini kalau lihat LF ya, ini local friction ya. Local friction, ini salah nih ngasihnya. Ini bukan friction ratio nih. Ini salah tulis nih. Ini mesinnya apa tadi? Perlawanan gesek ya, perlawanan gesek selimut tiang. Jadi ini friction. Ya. Frictionnya ini. Yang tipis ini ya. Yang tipis. Kalau yang putus-putus ini total frictionnya. Ya. Jadi memanfaatkan friction dari selimut tiang. Ya. Untuk Fs-nya. Ini ya. Kalau QP-nya tahanan batas ujung tiang. Tahanan batas ujung tiang ya. Jadi kita lihat ya. Ini lihat berapa besarnya. Jadi bukan nilai QC ya. Bukan nilai QC tapi di sini tulisnya tahanan batas ujung tiang. Jadi nanti kita lihat keterangannya dari ini berapa besarnya QP terhadap diambil dari nilai uji sondir. Kita lihat grafik ini ya. Ini kita lihat ya. Kita lanjutkan ya. Jadi ini Fs-nya adalah perlawanan dari selimut tiang, ya, sepanjang badan tiang, ya. Nah ini juga nanti harus kita lihat. Ini kan garisnya kita linearkan nilainya. Ini ada zigzag begini ya. Nilainya ntar besar, ntar kecil lagi, besar lagi, kecil lagi ya.
Kita lihat di mana friksinya itu terjadi perubahan, ya. Jadi kita nanti garis kita linearkan sampai kedalaman berapa, ya. Ini ya. Ini nanti sama seperti yang tadi Simon and Mengis. Ini mungkin sampai sini ya. Itu berapa fs-nya, ya. Kemudian dari sini sampai sini berapa fs-nya. Kemudian dari ini berapa fs-nya dan seterusnya, ya. Jadi ini sama fs-nya nggak bisa diambil langsung sepanjang tiang, ya. Kita lihat mode atau model ya, atau kecenderungan dari grafiknya itu kita ambil, kita rata-ratakan, ya. Nggak bisa dari atas sampai ujung tiang kita rata-rata, tapi lihat kecenderungan grafiknya. Kalau dia ada perubahan yang ekstrim, yaitu kita potong, kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian atau beberapa lapis, ya. Sama seperti itu ya, sama seperti Simon, ini kita bagi-bagi ya. Jadi ini ada beberapa luas selimut dan ada beberapa nilai fs sepanjang badan tiang, ya. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke menentukan alfa, ya. Untuk Schmidtman, kita lihat ya. Sini ya, ini ada alfa, koefisien gesek. Di sini ada tiang beton yang garisnya putus-putus. Ini ada garis tiang baja, ya. Ya. Ini perlawanan gesek dari ya, perlawanan gesek selimut atau selubung sondir atau fs-nya, ya. Jadi dari persamaan ini, ya, kita menentukan alfanya. Alfa ini tergantung nilai fs, ya. Misalnya fs-nya itu 1,0, ya, 1,0. Tiangnya beton kita tarik ke atas, ya. Kemudian memotong garis yang tiangnya beton atau baja, ya, kita tarik ke kiri, ya. Maka di sini akan dapat alfa. Jadi kalau fs-nya 1, ya, alfanya kira-kira 0,5, ya, kayak gitu. Nah, nanti kalau fs-nya dibagi-bagi menjadi beberapa lapis, setiap lapis alfanya beda-beda ya. Alfanya beda-beda. Alfa aksen ini koefisien geseknya berbeda. Tergantung nilai fs, ya. Karena tadi saya katakan di sini fs-nya bisa dipecah-pecah tergantung bentuk grafiknya. Grafiknya ini ya, apa bisa kita lihat rata-rata dari atas ini sampai bawah, ya, tergantung bentuk grafik dari fs, ya, fs, ya, gitu ya. Baik, ini untuk menentukan alfanya, ya. Nah, kemudian untuk QP, ini QP ini tahanan batas ujung tiang. Jadi ini diambil dari nilai sondir, tapi bukan langsung diambil begitu saja. Nah, ini cara menentukan nilai tahanan ujung tiang, ya. Kita lihat ya, tahanan ujung tiang. Untuk QP, QP ini dia diambil berdasarkan persamaan QC1 ditambah QC2 dibagi 2. Ini rata-rata ya. QP adalah nilai rata-rata. Kalau kita kembali ke sini, QP adalah tahanan batas ujung tiang. Diambil berdasarkan rata-rata nilai tahanan ujung konus di sekitar bagian ujung tiang. Di sekitar ya. Nah, ini kalau tiangnya seperti ini, ya.
IC1 kita lihat. IC1 adalah nilai rata-rata, nilai QC rata-rata. Ini grafik sondirnya ya, nilai QC yang hitam ini ya. Pada 0,7D ya, 0,7D sampai 4D di bawah ujung tiang. Ya. 0,7D sampai 4D di bawah ujung tiang. Ini ujung tiangnya, ya. Ujung tiangnya, ya. Gitu. Jadi ini ujung tiangnya sampai sini ya. Nah, ini kita hitung. Ya. Gitu ya. 4D sampai sini ya, ini 4D atau 4B ya. Sampai sini ya. Gitu ya. Nah, ini berapa? Ya, rata-rata. Jadi dari sini sampai sini itu rata-ratanya berapa? Ya. Rata-ratanya berapa? Misalnya, ya. Misalnya di ujung sini berapa nilainya, di sini berapa, di titik A berapa, di titik C berapa, di titik B berapa, terus sampai kedalaman 4B. Ya. Di bawah ujung tiang. Itu kita rata-rata. Itu adalah nilai QC 1. Ya. QC 1. Nah, itu yang paling mudah, ya. Ada juga dengan cara lain untuk menentukan QC, ya. Ini kita lihat yang tulisannya merah ya. Bisa juga menggunakan jalur ACB, A, C, B, ya. Gitu ya. ACB, ya. Gitu ya. Kemudian dan ke arah atas jalur B, BCD, ya. BCD, ya. Misalkan nilai. Ini nilai yang sesungguhnya ACB, kemudian ini untuk jalur BCD, ya, digunakan jalur terpendek, ya, jalur terpendek, ya, gitu ya, jalur terpendek, ya. Ini kita rata-rata. Jadi rata-ratanya bisa ACB sampai BCD. Ya. Nah ini nanti kita lihat ini apa namanya, mana yang terkecil antara ACB dengan BCD, ya. Ya, ambil nilai yang terkecil, ya, gitu ya. Jadi kita dari sini, ya, berdasarkan yang merah, ya, dan berdasarkan rata-rata seperti ini, IC1 ya, 0,7D sampai 4D, ya, itu mana yang terkecil. Kita ambil nilai IC1 yang terkecil. Oke, itu cara menentukan nilai IC1. Nah, untuk menentukan nilai IC2, nah ini IC2, ya. IC2, ya. IC2, nilai IC rata-rata dari ujung tiang hingga 8D di atas ujung tiang. Ya. Jadi kalau tadi IC1 ke bawah, ya. Nah, kalau IC2 dari ujung tiang ke atas sepanjang 8B. Ya. 8D atau 8B. Ya. Di sini ya, jalur D sampai H. D, C, F, G, H, ya. Nah, ini kita rata-rata nilainya, ya. Kita rata-rata nilainya. Ini kalau ada yang X yang begini diabaikan, ini kita rata-rata, ya. Jalur terpendek, kalau kita ikutin kurvanya kan di rata-rata ini besar ya. Jadi kita ikutin jalur terpendek atau jalur yang putus-putus. Ini kita
kita rata-rata. Di sini QC-nya berapa, di G berapa, di F ini berapa. Jadi yang apa namanya, yang ini nggak dihitung. Kemudian di C sini berapa, ya, sampai D. Itu adalah nilai QC2. Ya, QC2. Jadi kalau QC1 4D ke bawah, ya, 4D ke bawah. Kalau QC2 8B ke atas. Jadi ini mirip-mirip seperti Simon and Menzies, ya. Cuma kalau Simon Menzies batasannya aja yang beda. Kita lihat ya, Simon and Menzies. Nah ini ya, ini kan. Untuk daya dukung ujung, QCP, kalau Smetman bilangnya IP ya, rata-rata perlawanan konus sepanjang 4D di atas ujung tiang hingga D di bawah dasar tiang. Itu bedanya ya. Kalau Simon hanya meninjau 4D di atasnya, terus hingga D di bawah dasar tiang. Tapi kalau Smetman, ya, Smetman, nah ini ya, Smetman untuk yang QC1 berarti di bawah ini ya, 4B sampai 8B untuk QC2-nya, ya, sama ya. Ini kalau kita hitung dari atas sampai bawah sini kan sama aja di rata-rata langsung. Tapi kalau ini dipisah-pisah, bagian bawah dulu di C1 yang ke bawah, di C2-nya yang ke atas, rata-rata yang di atas, kemudian dijumlahkan bagi 2. Jadi mirip, cuma batasannya yang beda. Kalau Smetman ini 4B sampai 8B di atas ujung tiang. Kalau Simon 0, berapa? D ya, D di bawah ujung tiang sampai 4D di atas ujung tiang. Itu bedanya. Ya. Pasti mau nanya, Pak. Ya. Tadi kan ini bacaannya nilai QC rata-rata Pak, QC1. Terus yang di bawah yang merah tuh amin nilai QC1 yang terkecil. Jadi gimana Pak ya? Rata-rata apa yang terkecil? Ini kan nilai QC rata-rata pada 0,7D dan 4D di bawah ujung tiang. Jadi dari sini ini kan 4D ya. Cara maksudnya yang merah ini adalah penjelasan dari bagaimana merata-rata QC1. Halo? Iya, Pak. Nah, batasannya kan ini 0,7D sampai 4D. Jadi dari sini sampai sini, ini gambarnya mungkin kurang pas ya. Iya, Pak. Ini mungkin yang 4D ini sampai sini. Jadi ini kalau kita ikutin grafik aslinya A, C, B ya. Nah, ini mungkin ini X ini 4B ini ya. Gitu ya. Grafik aslinya kan ini nih yang hitam ya. Iya, Pak. Mulai di sini ditambah di C, tambah B kan, gitu ya. Tambah B ya. Iya, Nah, Pak. ini kalau kita jumlahkan, kemudian kita ambil jalur yang lebih lebih pendek ya, dari DCB. Nah, ini kalau nilai D-nya kan lebih kecil dari nilai A di sini kan, ya. Kita rata ACB dengan DCB, gitu ya. Oke, Pak. Jadi ini ambil yang terkecil. Mungkin aja nanti kalau grafiknya ini A-nya ada di sebelah kiri, melengkung ke sini, terus D-nya di sebelah luar, kan BCD bisa lebih besar dari ACB. Gitu Iya, ya. Pak. Ya. Nah, itu maksudnya. Berarti tetap rata-rata tapi ambil yang kecil ya, Pak. Iya, betul. Ini Oke, untuk oke, Pak. QC. Nanti untuk yang QC2 gitu juga. Ini kan kalau ini kan jalur yang dari H sampai dasar ini kan jalurnya mesti ini. G, F, ini diabaikan lah ya. Ini mau sini lagi. C sampai A kan, itu kan nilai aslinya. Itu ya. Iya, Itu Pak. nilai aslinya, ya. Tapi ini kita ambil nilai yang kita ambil linearkan, jalurnya ini yang lengkungannya diabaikan ya. Terus di sini langsung lurus ke sini, ya. Sama ya. Jadi ini diambil nilai yang terkecil untuk menentukan nilai
QC2 gitu ya. Iya Pak. Makasih Pak. Kayak gitu. Akhirnya yang QC1 sama QC2 di rata-rata dijumlahkan bagi 2 berarti itu sama aja di rata-rata nilai QC dari 4B di bawah ujung tiang sampai 8B di atas ujung tiang. Itu cara merata-ratanya ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah. Itu untuk menentukan nilai daya dukung tiang ya. Daya dukung tiang berdasarkan data sondir. Ada 2 ya. Cara Schmettmann dan cara Simon and Menzies. Ini ya. Ada 2. Ini bukan 2, cuma 2 ya. Mungkin kalau kamu baca buku yang referensi yang lain, mungkin ada lagi rumus untuk menentukan daya dukung berdasarkan sondir ya. Tapi prinsipnya kurang lebih sama. Ini hanya contoh salah 2-nya ya. Salah 2 maksudnya ada Simon dan Schmettmann ya. Mungkin nanti ada kalau kamu baca buku mungkin di Hari Kristadi atau Beraja Emdas itu ada raise and write ya, raise and write ya. Itu juga ada mungkin ya. Kamu baca-baca ya. Nanti ada persamaan lain sebagai dasarnya, basicnya itu sama, kanan selimut dan kanan ujung. Cuma mungkin dalam mengambil nilai ICS atau faktor geseknya yang berbeda, ya, faktor gesek maupun daya dukung, faktor daya dukung ujungnya yang berbeda. Ini dari 2 ini aja sudah berbeda tapi mirip, ya, prinsipnya hampir sama. Gitu. Artinya untuk nilai QC-S ya atau QCP yang ujung ya, baik Simon maupun Schmettmann ya, untuk mencari nilai FS ya, FS ya, maupun QP itu hampir sama dengan Simon and Menzies. Ya. Prinsipnya sama ya. Cuma cara menentukannya agak berbeda sedikit dari batasan-batasan untuk merata-rata nilai parameter kanan ujung tiang maupun perlawanan gesek selimut tiang. Itu aja ya. Baik, ini kita lanjutkan. Ada contohnya nggak? Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Lanjut ya. Daya dukung. Iya, Pak. Iya, Pak. Daya dukung tarik. Kalau tadi tekan ya. Ini pondasi yang menahan beban tekan. Tapi ada pondasi yang menahan beban tarik. Beban tarik. Misalnya kalau di ini apa namanya, dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah itu kalau tanah di dasarnya lunak ya, itu biasanya ditambahkan dengan pondasi dalam, tiang bor atau tiang pancang. Nah, kalau dinding penahan tanah karena dia beban yang dia terima itu adalah beban horizontal atau dorongan dari tanah yang di belakangnya, maka daya dukung dari pondasi tiang yang dibuat di bawah dinding penahan tanah itu tidak hanya untuk menahan tekan, tapi juga untuk menahan tarik. Ya.
Dinding penahan tanah kan kecenderungannya kalau dia kurang kuat, ya, itu kecenderungannya akan terguling, ya, terguling ke muka, ya, ke depan dari akibat dorongan tanah yang ada di belakangnya. Sehingga tiang-tiang yang dibuat atau pondasi-pondasi tiang yang dibuat di dasar dinding penahan tanah ada yang menahan tarik. Jadi tidak hanya menahan tekan, tapi juga ada yang menahan tarik. Mungkin kalian pernah lihat gambar atau gambar rencana dari suatu pondasi yang menahan tanah, bisa juga abutmen jembatan ya, kepala jembatan ya. Kepala jembatan kan di belakang, bagian belakangnya juga tanah ya, menahan tanah. Itu pondasi tiang yang di dasar abutmen itu mirip-mirip dengan dinding penahan tanah ya, abutmen itu ya. Itu ada yang miring. Jadi ada tiang, pondasi tiang yang dibuat miring, ya. Nah itu biasanya selain menahan tekan juga dia menahan tarik, ya. Yang miring itu menahan tarik, ya. Jadi kecabut ya, dicabut gitu ya, menahan tarik. Ya. Biasanya pada di menahan tanah, kalau kena dorongan kan dia akan cenderung terguling, berarti dia ada pondasi di dalam, di bawahnya, di dasarnya itu pondasi dalamnya ada yang dibuat atau dihitung sebagai pondasi yang menahan tarik, bukan menahan tekan, ya, seperti itu. Bisa juga di ini apa namanya, di pelabuhan juga ya, di pelabuhan ya, dermaga itu ya, pilar-pilarnya ada yang lurus, vertikal, ada yang miring ya. Nah, yang miring itu adalah untuk menahan tarik ya, menahan tarik dari apa namanya, kapal-kapal yang bertambat atau berlabuh di dermaga tersebut. Ya. Menahan tarik. Jadi tidak hanya menahan tumbukan ke arah. Kalau di dermaga kan kebanyakan selain menahan beban vertikal akibat aktivitas bongkar muat ya di atasnya ya, truk gitu ya, barang-barang. Selain itu juga menahan tumbukan gaya-gaya horizontal yang besar dari tumbukan kapal yang bersandar. Ya. Makanya di sana banyak sekali selain yang pondasi yang vertikal juga banyak yang miring. Yang miring juga bisa menahan tekan akibat tumbukan ke arah tertentu, bisa juga menahan tarik ya dari kapal yang bertambat atau bersandar di dermaga tersebut. Baik, kita lanjutkan ya. Saya dukung tarik. Jadi hanya kebalikan ini. Nah, ini ya. Saya dukung tarik ya. Saya dukung tarik pondasi tiang ya. Kita lihat ya. Lihat gambarnya di sini ya. Jadi ini bebannya tarik. Tiang ini dicabut seperti dicabut gitu ya. Dicabut. Berarti daya dukungnya juga arahnya ketarik ke bawah ya, bukan ke atas. Nah, kalau dia daya dukung tarik prinsipnya kayak daya dukung tekan kan yang nahan selimut ya dan ujungnya ya, karena tekan nahan ya. Tapi kalau ditarik kan yang ujungnya nggak pengaruh. Jadi yang menahan tarik adalah lekatan atau gesekan antara fondasi dengan tiang ya. Fondasi dengan tanah di sekeliling selimut tiang ya. Gitu ya. Jadi yang nahan ini kebalik ya. Jadi yang lawan dijepit ya. Jadi ini tanah harus, gesekan tanah terhadap fondasi ini harus kuat menahan gaya tariknya yang ke atas atau seperti dicabut gitu ya. Cabut. Nah, perlawanan ujung tiang tidak akan bekerja, jadi ini nggak ada apa-apanya karena ditarik ke atas ya tiangnya ya.
Jadi daya dukung tarik hanya ada karena perlawanan gesek ya. Jadi karena perlawanan gesek antara tiang dengan tanah. Nah, kita lihat di sini hitungnya sama ya. Jadi kita kalau misalnya ini nah ini ya. Ini ya. Ini salah satu contoh aja. Ini yang perlawanan gesek selimut ya, selimut dari pondasi ya. Yang ini ujung ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngitung daya dukung tarik, yang ini nggak ada ya. Iya Pak, benar. Yang ujungnya ini nggak nol ya, diabaikan, memang nggak ada ya karena ditarik ya. Kita cukup ngitung yang selimutnya ya, sama aja ya. Jadi daya dukung tarik itu cuma yang dihitung hanya bagian selimutnya ya. Ini ya. Jadi ini hanya selimutnya. Nah, cuma di sini ya. Cuma di sini ini masih direduksi, jadi tidak sama persis ya. Jadi daya dukung selimut yang tarik ini, daya dukungnya selimut itu 80% dari daya dukung tekan. Ya, itu bedanya ya. Jadi ini hitungnya sama seperti daya dukung tekan untuk selimutnya, cuma dia dikalikan 0,8 ya atau 80%-nya saja ya. Cara ngitungnya sama dengan yang daya dukung tekan, tapi bagian selimutnya. Oke, di sini kasih QS ya. QS tarik itu sama dengan 0,8 QS tekan. Ya. Nah, kemudian di sini kenapa 0,8 bisa kalian baca di sini diambil atas dasar asumsi bahwa tanah lebih lemah untuk melawan gesekan karena tarikan daripada gesekan karena beban tekan. Ya. Lebih lemah. Ya. Ini kalau ini ditarik tiangnya cenderung ini kan bagian permukaan cenderung keangkat ya, keangkat ya. Tapi kalau ini ditekan, bagian tanah cenderung melengkung ke dalam ya, sehingga lebih besar daripada kalau ditarik ya. Kalau ditarik ini tanahnya kan bisa melembung ke atas ya, malah kebongkar ya. Permukaan tanah ini akan terbongkar kalau ini di tanah kita cabut, pondasinya kita cabut, kita tarik ya. Sehingga di sini dengan asumsi tadi ya, gitu ya. QS tarik itu sebesar 80% dari QS tekan. Contohnya. Kita lanjutkan gitu ya. Namun ada juga ya yang mengatakan daya dukung tarik sama dengan daya dukung gesek akibat tekan. Ya. Ini ya. Asumsinya beda lagi di sini ya. Asumsinya ya. Di sini ya. Kalau lihat ini ada gambar segitiganya ya. Ya. Tiang tarik pada saat runtuh tidak sama untuk di sepanjang selimut tiang. Tapi ada tanah terbentuk kerucut yang melekat pada tiang dan cabut keluar bersama tanahnya. Maka dengan demikian kapasitas tarik menjadi lebih besar daripada kapasitas gesek akibat di tekanan. Karena itu diambil daya dukung tarik sama dengan daya dukung gesek akibat tekan. Ya. Sama. Kalau ini diambilnya sama. Kalau tadi diambil ya, karena lebih lemah. Ya, lebih lemahnya juga bagaimana ya? Kalau asumsinya di sini dia terbongkar, ngikut ya. Tapi kalau ini beda lagi, ya. Kalau tanahnya bagus, ya, lekat, ya. Kalau kita paksa cabut, ya, ini tanah yang berbentuk segitiga ini, ya, ini ada gesekan di sini antara tanah dengan tanah, ya, mestinya lebih kuat, ya, lebih kuat untuk gesekannya. Ya.
Tapi di sini dianggap sama, ya. Ini berbentuk ini. Memang kadang-kadang kalau kita menancapkan sesuatu tiang di dalam tanah, ya. Kalau kita tarik, ini tanahnya ngikut, ya, ikut seperti ini, menempel di tiang yang kita cabut, ya. Mungkin kalau pernah mengalami menancapkan suatu suatu tiang ke dalam tanah dalam waktu yang lama, nanti pasti kita cabut, ini tanah yang ikut, bentuknya segitiga seperti ini. Seperti kita nyabut akar pohon, ya, ada tanah yang mengikut seperti ini, ya. Tapi ini bukan akar pohon, ya, nggak punya akarnya, tapi ini ada akibat lekatan antara tiang dengan tanah, ya, sehingga nanti yang terbongkar adalah tanah yang berbentuk segitiga ini, ya. Nah, simpulannya apa? Karena ini daya dukung, sebaiknya kita mengambil nilai yang terkecil, ya. Karena demikian kita bisa mengacu ke yang ini. Kita ambil 80%-nya, ya. Kalau dengan pondasi yang sama, ini kita anggap yang di sini dianggap sama, di sini 80%-nya. Untuk demi keamanan kita ambil yang 80% dari IS tekan, ya. Jadi kalau kita gunakan menghitung pakai persamaan Sondir, ini ya. Nah ini ya, yang ini ya. Yang ini kita kali 80%. Dikali 0,8. Atau pakai Simon yang ini ya. Yang ini kita pakai persamaan, kita punya data SPT, kita mau ngitung tekanan daya dukung tarik, ya, tension pile. Ini kita kali 0,8. Hitungnya sama seperti ini, cuma kita kali 0,8. Ya. Itu lebih aman dibanding dianggap sama. Semua daya dukung kalau ada beberapa persamaan kita gunakan, kita bandingkan, ya. Kita menggunakan cara Simon maupun cara Schmettmann atau cara Race and Wright, ya, atau Race and Matlock, ya. Kita pakai gunakan 3 persamaan dengan asumsi-asumsi yang berbeda, itu ya. Daya dukungnya yang kita pakai adalah nilai yang terkecil, biar aman, ya. Ya. Oke, itu untuk tension pile. Kemudian untuk untuk friksi negatif. Friksi negatif. Apa yang dimaksud friksi negatif? Friksi negatif bukannya karena bebannya tarik, ya. Bebannya tetap beban tekan, cuma di situ nanti friksi tanah antara tanah dengan tiang itu ada yang negatif, ya, friksi negatif, ya. Itu harus diperhitungkan pada kondisi-kondisi tertentu di lingkungan fondasi yang akan kita buat, ya. Nah, ini apa yang menyebabkan terjadi friksi negatif, kondisinya seperti apa, kita perhatikan, ya. Ini kita bisa baca. Friksi negatif pada pondasi yang dapat terjadi karena ada lapisan tanah yang mengalami penurunan relatif lebih cepat dari pergerakan tiang. Ya. Ada lapisan tanah yang relatif mengalami penurunan lebih cepat dari pergerakan tiang. Sehingga tanah yang bergerak turun tersebut akan menarik tiang turun dan menimbulkan beban tambahan. Ya. Ini, ya. Ini maksudnya, ya. Ini lapisan tanah yang relatif baik,
Terus di atasnya ada tanah lunak atau pasir yang gembur, yang lepas, ya. Nah, ini yang dimaksud mengalami penurunan relatif lebih cepat dari pergerakan tiang. Artinya kalau tiang ini dibebani, ya, dibebani, ini kan seolah-olah tiang ini akan turun, ya, kalau ada beban ini, ya, turun. Tetapi di sini karena ada lapisan tanah lunak atau pasir yang lepas, yang sangat lepas dan tanah yang sangat lunak, ini dia kalau dia mengalami penurunan, pemampatan lapisan tanah ini, dia akan membawa tiang atau mendorong tiang ke bawah. Ya. Ini kan terjadi lekatan di antara tiang dengan tanah. Ini akan seolah-olah tiang itu ditarik atau ditekan ke bawah. Kalau tanah ini terjadi pemampatan, penurunan, tanah lunak ini, atau pasir yang gembur, yang lepas, ya, kalau dia mengalami pemampatan, nah tiang ini juga ikut, karena ini seolah-olah dijepit, ya, dijepit oleh lapisan tanah ini. Kalau tanah ini juga, tiang ini juga akan mengalami penurunan, mengikuti pemampatan dari tanah. Ya. Makanya di sini dikatakan gaya tarik ke bawah ini, ya, gaya lekat yang menimbulkan beban, ya, ini bisa katakan beban tambahan. Jadi beban yang sebenarnya kan beban luar, ya, dari bangunan atas, ya, dari bangunan atas, tapi dengan adanya lapisan-lapisan seperti ini, maka kita akan timbul beban tambahan akibat gaya tarik tadi, ya, seperti itu, ya. Ya, apalagi di bawah muka air tanah, ya. Nanti kalau air tanahnya terjadi perubahan, turun drastis, ya, tanah lunak ini akan mengalami penurunan, ya, penurunan dan pemampatan, sehingga dia akan memberikan beban tambahan terhadap tiang. Jadi dia menarik ke bawah, ya, gitu ya. Nah di sini pertama itu salah satunya ini yang menyebabkannya timbulnya friksi negatif, adanya pembebanan pada tanah lunak di sekitar tiang sehingga tanah mengalami penurunan. Jadi sekitar ini ada pembebanan, ya, bukan, ya. Ini dia akan memampat, padat, ya. Pondasi tiang ini akan tertarik ke bawah, ya, ketekan ke bawah. Penurunan muka air tanah akibat dewa tering, ya. Dewa tering tahu nggak? Pernah dengar istilah dewa tering? Ada yang tahu? Yang udah PKL belum? Belum, ya? Ini kalau kita kalau pembangunan gedung ada galian dalam, itu biasanya air tanahnya kan mengalami penurunan. Air tanah di sekitar galian itu akan menurun, ya, menurun, ya. Kalau kita gali gedung biasanya biasanya untuk basement, ya, itu kan cukup dalam. Nah, muka air sekitar area itu akan menurun. Sehingga misalnya pondasi kita adalah gedung-gedung di sekitarnya, ya, pondasi gedung di sekitarnya, ya, ini akan mengalami friksi negatif. Ya. Mungkin dulunya kita anggap ini nggak terlalu penting, ya. Tapi misalnya nanti ada penurunan muka air tanah yang cukup drastis, mendadak gitu, ya, dengan cepatnya karena ada galian dalam, ya, atau penyedotan air tanah, ya, maka ini akan timbul friksi negatif, ya, gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, tanah reklamasi yang masih mengalami penurunan. Reklamasi tanah timbunan, ya, reklamasi pantai biasanya, ya, mestinya didiamkan dulu sampai dia mengalami konsolidasinya selesai, pembangunan,
Ternyata reklamasi yang ada ini sering kita dikira sudah selesai penurunannya, konsolidasinya, ternyata masih mengalami pergerakan atau mengalami konsolidasi, sudah dibangun, ya. Ini akan menimbulkan friksi negatif. Nah, kalau ini tidak diantisipasi, kalau dia friksi negatifnya sama, ya, seluruh fondasi yang ada di gedung, mungkin gedungnya tahunan. Jadi malah jadi turun nih, karena bebannya lebih, ya, tambah beban. Kalau turunnya bareng atau sama di semua titik, gedung itu tidak akan miring. Tapi kalau turunnya nggak bersama-sama, setiap titik fondasi, gedung bisa miring. Nah, ini yang nomor 3 nih, bisa kalau kamu melihat atau mendengar beritanya dulu, di Pandai Indah Kapuk, yang mallnya itu, yang menara towernya itu, ya, mall apa itu namanya, yang agak menjorok ke pantai, ya. Nah, ini miring, ya, gedungnya miring karena terjadi friksi negatif ini, karena reklamasinya kan itu urukan, ya, tanah urukan, jadi masih mengalami penurunan, belum selesai sudah terjadi pembangunan, ya. Jadi prinsipnya ada tanah lunak, ya, itu harus diperhitungkan. Walaupun belum tentu terjadi, tapi diperhitungkan. Karena di sini kalau terjadi penurunan muka air tanah yang tiba-tiba, ya, itu akan mengalami friksi negatif. Akhirnya gedung itu akan turun. Kalau turunnya bareng nggak masalah, ya, nggak kelihatan, ya. Tapi kalau turunnya fondasi itu tidak bersamaan, sisi lainnya, gedung jadi miring. Ya. Jadi untuk khusus gedung ini harus diperhitungkan friksi negatif. Kalau untuk jembatan, ya, kalau di sipil jembatan ya nggak terlalu penting, ya. Friksi negatif nggak terlalu penting, ya. Tapi untuk gedung ini perlu. Untuk bangunan gedung ini perlu dihitung, ya. Kalau gedungnya miring langsung kelihatan, ya. Nah, ini cara ngitungnya, ya. Cara ngitung friksi negatif, simpel aja, ya. PNF, negative friction, ya. Gaya negative friction, ya. Negative friction, ya. Dihitung dengan cara yang sama seperti menghitung perlawanan gesek pada tiang, ya. Ada F, ya, faktor friksinya, ada NF ini negative friction maksudnya, ada file P-nya, ya. P-nya itu keliling, ya, keliling tiang, L-nya itu panjang tiang di lapisan tanah yang mengalami friksi negatif. Nah, untuk tanah lempung hitungnya seperti ini, ya, alfa kali CU, ya, untuk menentukan tahanan friksinya, sama seperti daya dukung tiang, ya, perlawanan gesek tiang sama, ya. Ini ada metode alfa yang minggu lalu pertemuan pertama, ya, yang berdasarkan data lab, ada alfa, ya, alfa kali CU, ya. Kemudian ada metode beta, ada lambda, ya. Ini untuk tanah lempung. Ada 3 cara, ya. Sama seperti ngitung daya dukung gesek, ya, daya dukung friksi dari fondasi tiang. Cuma ini arahnya ke bawah, ya. Arahnya vertikal ke bawah, ya. Friksi negatif menjadi beban, ya. Jadi KNM ini menjadi beban. Untuk tanah pasir kita ngitung pakai persamaan yang di bawah, ya. Jadi persamaan ini sudah kita bahas sebelumnya untuk daya dukung tiang berdasarkan data lab, ya.
CU, tegangan vertikal efektif, ya. Ini ada tangan delta, ini tegangan vertikal efektif rata-rata. Ya. Ini semua berdasarkan data lab. Ya. Karena di sini tanah lunak biasanya lempung yang melekat menarik tiang ke bawah. Cara ngitungnya seperti ini. Ya. Untuk yang tanah lempung ada 3, alfa, beta, lambda. Kita bisa coba semua. Nanti kita ambil nilai yang terbesar. Nah, di sini beda ya. Karena ini friksi negatif akan menambah beban membebani fondasi. Dari ketiga nilai ini kita ambil yang terbesar. Kalau tanahnya lempung, ya. Kalau tanah pasir persamaannya cuma 1. Gitu. Ya. Balik ya. Kalau dia dukung kita ambil yang terkecil. Gitu ya. Alfa, beta, lambda. Tapi ini friksi negatif ini akan membebani tiang, ya, menambah beban, ya, menambah beban fondasi tiang. Kita ambil nilai yang terbesar biar lebih aman, ya. Saya kira itu untuk apa namanya, untuk fondasi tiang, ya. Saya dukung fondasi tiang. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Nanyanya yang mengenai daya dukung tarik, Pak. Daya dukung tarik? Iya. Tension ya? Iya, Pak. Kalau daya dukung tarik, iya, Pak. Kalau daya dukung tarik itu si jenis tanahnya mempengaruhi nggak, Pak? Misalnya kan kalau dia kayak di tanah yang keras kayak lempung atau kayak liat gitu kan, pasti ada gesekan antara pondasinya sama si tanahnya. Tapi kalau misalnya jenis tanahnya kayak pasir gitu, ada nggak sih, Pak? Ada. Daya dukung tarik sama daya dukung tekan itu ngitungnya sama, ya. Kita pilih. Nah, di bawah sini kan tanahnya berlapis-lapis, ada pasir, ada lempung, ada embung, ada pasir kan, atau lanau. Nah, di minggu lalu kan untuk ngitung daya dukung sama, kan ada daya dukung pada tanah pasir, ada daya dukung pada tanah lempung, ya. Ya itu. Jadi daya dukung selimutnya kan ada. Pasir juga memberikan selimut, ya, memberikan gesekan, ya. Kalau tanah lempung kan memberikan lekatan, kalau pasir kan lebih cenderung gesekan, ya. Kalau lempung cenderungnya lekat, ya, posisi. Ya sama aja, tetap ada. Ya. Tapi cuma ini hanya ngitungnya sama seperti ngitung fondasi. Ini apa nih? Ini lapangan di situ. Ini. Gimana ini? Oke. Hasilkan SPT. Nah, dari sini kan ada ini. Ini kan daya dukung koefisien-koefisien untuk lekatan, ya. Ini ada tanah pasir, ada tanah lempung, ya. Atau di sini bilang pasir dan kohesif. Jadi ya daya dukung geseknya tuh ya mau lempung maupun pasir tetap ada. Ngitungnya sama seperti ngitung daya dukung tekan. Tapi yang bagian selimutnya saja.
Ya, gitu. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, hitungnya sama aja ya. Hitung daya dukung tekan, ya. Cuma persamaannya yang bagian selimutnya saja. Ujungnya enggak pengaruh, gitu ya. Ada lagi? Mau tanya? Kalau nggak ada, kita masih ada waktu berapa menit? Sampai jam berapa kita? Jam 10 ya? Iya, Pak, sampai jam 10. Jam 10. Mungkin saya contoh soalnya. Oke. Contoh soal. Nah, ini nanti kita materi berikutnya adalah menghitung daya dukung grup ya, kelompok tiang dan apa namanya dan penurunan ya, yang penurunan ya. Cuma di sini contoh soalnya nggak ada lagi. Baik, kalau nggak ada pertanyaan nanti saya ini ya buat latihannya saya kirim aja pakai WA ya, pakai WA atau pakai email? Boleh mana aja Pak? WA boleh Pak. Di grup WA boleh, Pak. Di grup WhatsApp. Di grup WA. Iya. Nanti saya kasih contoh soal, berikut jawabannya. Karena ini saya belum saya masukkan ke PowerPoint contoh soalnya. Terus nanti ada tugas ya buat latihan ya. Iya Pak. Saya kasih contoh soal yang sudah ada jawabannya, terus nanti saya kasih tugas. Oke? Baik, Pak. Baik, saya rasa kalau nggak ada pertanyaan, ini yang saya tampilkan di screen untuk materi berikutnya. Ini bisa kamu ambil atau gimana? Belum ada Pak, belum di-share. Nah, ini yang saya tampilkan nggak bisa diambil ya? Hah? Nggak bisa ya? Maksudnya bisa, Pak. Harus saya share ya? Iya, harus dikirim. Oke deh. Baik, nanti saya share aja ini di mana di e-learning atau di grup ya. Di grup juga nanti bisa saya kirim. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya nggak cukup sampai di sini, ya. Ya. Jangan keluar dulu. Saya mau isi absen. Isi absennya gimana?